Halo sobat, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup ini begitu penuh gejolak? Hari-hari kita dipenuhi kecemasan, kekhawatiran, dan hal-hal yang sering kali membuat kita merasa tidak tenang. Kita ingin hidup damai, tapi rasanya itu sulit sekali dicapai. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah jalan menuju ketenangan yang sudah berusia ribuan tahun. Filosofi itu disebut Stoikisme. Stoikisme bukan tentang menjadi orang yang tanpa emosi. Sebaliknya, ia adalah seni untuk mengendalikan emosi kita, bukan membiarkannya mengendalikan kita. Ada beberapa pelajaran sederhana dari para filsuf Stoik yang bisa kita terapkan langsung dalam hidup sehari-hari. Pelajaran pertama, fokus pada lingkaran kendali Anda. Coba pikirkan, seberapa sering kita khawatir tentang hal-hal yang sama sekali tidak bisa kita ubah? Kita khawatir tentang opini orang lain, tentang macetnya jalan, atau tentang cuaca besok. Ini seperti mencoba melawan ombak di lautan dengan tangan kosong. Sia-sia. Para Stoik mengajarkan kita sebuah dikotomi sederhana. Ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan ada hal-hal yang tidak bisa. Yang bisa kita kendalikan, pikiran kita, tindakan kita, dan bagaimana kita merespon suatu peristiwa. Yang tidak bisa kita kendalikan, hasil dari suatu usaha, tindakan orang lain, atau masa lalu. Ketenangan akan datang saat kita berhenti membuang energi untuk hal-hal di luar kendali kita. Mari kita arahkan semua fokus kita pada satu hal yang benar-benar kita miliki, diri kita sendiri. Pelajaran kedua, ubah cara Anda memandang peristiwa. Seringkali bukan peristiwa itu sendiri yang menyakiti kita, melainkan pandangan kita terhadap peristiwa itu. Misalnya, jika ada orang yang mengkritik kita, kita bisa langsung merasa marah dan tersinggung. Padahal, kita juga bisa memilih untuk melihatnya sebagai masukan yang membangun atau bahkan mengabaikannya sama sekali. Kaum Stoik mempercayai bahwa persepsi adalah kekuatan terbesar kita. Kita punya kekuatan untuk memilih apakah kita akan membiarkan sesuatu mengganggu ketenangan kita atau tidak. Latih diri Anda untuk melihat setiap kesulitan bukan sebagai penderitaan, melainkan sebagai kesempatan untuk melatih ketenangan dan kekuatan mental. Pelajaran ketiga, praktikan amor fati atau mencintai takdir. Ini mungkin terdengar aneh, tapi para Stoik menganjurkan kita untuk mencintai takdir kita, apapun yang terjadi. Amor fati adalah menerima setiap peristiwa dalam hidup kita, baik atau buruk, sebagai bagian dari sebuah cerita yang memang harus terjadi. Saat kita menghadapi kegagalan daripada mengeluh, kita bisa bertanya, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari sini? Dengan mencintai takdir, kita berhenti melawan kenyataan dan mulai berdamai dengannya. Kita akan menemukan kedamaian karena tidak ada lagi perlawanan dalam diri kita. Pelajaran keempat, lakukan premeditatio malorum atau antisipasi hal buruk. Ini bukanlah ajakan untuk menjadi pesimis. Sebaliknya, ini adalah sebuah latihan untuk memperkuat mental. Bayangkan skenario terburuk yang bisa terjadi. Misalnya, bayangkan Anda kehilangan pekerjaan atau barang berharga Anda rusak. Dengan membayangkan hal ini, kita akan menyadari dua hal. Kita akan lebih siap secara mental jika hal itu benar-benar terjadi. Dan kita akan lebih menghargai semua hal baik yang kita miliki saat ini. Latihan ini akan menghilangkan ketakutan bukan menciptakannya. Ia membuat kita bersyukur dan siap menghadapi hidup dengan kepala tegak. Jadi, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, ketenangan bukanlah sesuatu yang kita temukan, melainkan sesuatu yang kita latih. Dengan fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, mengubah cara pandang kita, menerima takdir dan mempersiapkan diri, kita bisa membangun benteng ketenangan di dalam diri kita sendiri. Terima kasih.